Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mainda Sari di Women Channel Reaching Out to Public. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda, di antaranya Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah telah menjalani asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Lamdik. Selanjutnya, Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan kegiatan pelepasan kuliah kerja lapangan KKL. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar prosesi wisuda, sarjana, dan magister ke-54 periode Agustus tahun 2024. Pemirsa, mengawali informasi hari ini, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah menjalani asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Lamdik. Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan evaluasi diri dan penilaian lapangan secara langsung. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menjalani asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Lamdik. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari pada 19 dan 20 Agustus 2024. Hadir 2 asesor utusan Lamdik, yaitu Profesor Dr. Herlina MPD dari Universitas Negeri Jakarta dan Profesor Dr. Muhammad Zaim M. Hum dari Universitas Negeri Padang. Sebelum melaksanakan asesmen, tim asesor disambut oleh Rektor UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. Haji Firmansyah MSI. Beliau mengucapkan selamat datang dan menjelaskan mengenai UMN Al-Wasliyah kepada tim asesor Lamdik. Setelah itu, tim asesor melanjutkan kegiatan di ruang sidang pasca sarjana untuk melakukan verifikasi data, wawancara dengan pimpinan UPPS, dosen, mahasiswa, alumni, dan lainnya. Profesor Dr. Herlina MPD mengapresiasi kinerja dari seluruh sivitas akademika selama pelaksanaan asesmen lapangan ini. Ia berharap agar program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris akan mendapat akreditasi sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat segera membuka program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris di UMN Al-Wasliyah. Untuk asesi lapangan kali ini untuk S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah itu berjalan dengan aman dan tertib, dengan rasa persaudaraan, meskipun nanti di dalam prosesnya itu memang harus ada beberapa yang harus diperbaiki, karena sesuai dengan apa yang kami sudah koreksi atau apa yang sudah direview di dalam laporan evaluasi diri LID itu. Nah, tugas kami sebagai asesor untuk datang mengklarifikasi apa yang sudah dilaporkan di dalam LID-nya. Nah, selama 2 hari pelaksanaan di sini, alhamdulillah dukungan daripada dosen, dukungan pimpinan, dukungan dari tim task force, semua berkat untuk menyempurnakan dokumen-dokumen yang ada di dalam LID, sehingga apa yang diharapkan dari hasil akreditasi untuk pendidikan S2 Bahasa Inggris nantinya sesuai dengan harapan. Dan kalau nanti akreditasinya sudah sesuai dengan harapan, saya mengharapkan agar Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris segera membuka Prodi Pendidikan S3 Bahasa Inggris di UMN Medan ini. Profesor Dr. Muhammad Zaim M. Hum menuturkan bahwa UMN Al-Wasliyah telah memiliki potensi yang baik untuk dapat mengembangkan Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, baik dari sisi sumber daya manusia SDM maupun sarana dan prasarananya. Diharapkan nantinya SDM di UMN Al-Wasliyah dapat lebih sering mengikuti pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik. Saya melihat potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah untuk berkembang pesat ya. Dari sisi sarana prasarana sangat bagus dan juga sumber daya manusianya sangat bagus ya, dan potensial karena banyak yang muda-muda ya yang akan memiliki pemikiran untuk mengembangkan universitas ini ke depan. Untuk pengembangan SDM memang kita harus melakukan upaya-upaya yang sangat keras ya, karena bagaimanapun pelatihan-pelatihan
termasuk juga pengembangan wawasan dalam negeri dan luar negeri itu perlu untuk menjadikan UMN sebagai universitas terbaik di ASEAN pada tahun 2045. Dengan ciri khas humanis, mandiri, dan islami, itu sangat menarik ya. Karena di era globalisasi ini, kita sangat susah mencari sumber daya yang humanis, karena semuanya sudah terkontaminasi dengan teknologi. Jadi humanis dan mandiri itu merupakan suatu hal yang sangat baik untuk dikembangkan dan perlu juga dimiliki indikator-indikator yang jelas ya, agar pencapaiannya jelas di masa yang akan datang. Setelah adanya asesmen lapangan ini, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah, Dr. Asnawi SPDM Hum berharap, nantinya Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah akan memperoleh hasil akreditasi sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat melaksanakan visi misi dan program yang lebih baik lagi. Alhamdulillah kegiatan AL ya, presentasi lapangan kemarin berjalan dengan lancar dan semuanya sesuai dengan kita harapkan ya. Meskipun ada beberapa masukan-masukan yang sangat membangun ya dan kita butuhkan untuk pengembangan prodi ke depannya. Masukan yang pertama terkait dengan update keilmuan ya. Yang harus dikembangkan oleh prodi, kemudian harus aware dengan teknologi ya, karena kita akan bersaing di revolusi industri 5.0 ya, dan kemudian juga kita diharapkan untuk bisa lebih menuju kepada pembelajaran yang bersifat global ya, go international, karena sekarang ini kan kita juga berharap bisa mencapai world class university. Harapannya kita bisa melaksanakan lebih baik lagi, kita bisa membuat program lebih bagus lagi, dan juga bisa memunculkan animo masyarakat yang lebih luas ke depannya ya, dan kita juga bisa mewujudkan visi misi universitas, visi misi program pasca sarjana, visi misi visi misi prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris ya, dan kemudian bisa menyiapkan generasi-generasi yang luar biasa ke depannya, bisa menyiapkan tenaga pendidik ya, sebagai dosen, sebagai peneliti ya, sebagai konsultan, dan juga sebagai orang insan-insan yang bisa berkompetisi di dunia internasional ya, dan juga bisa bersaing di dunia usaha. Asesmen lapangan ini merupakan komitmen Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, program Pasca Sarjana Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan kegiatan pelepasan kuliah kerja lapangan KKL. Nantinya mahasiswa akan melaksanakan KKL di Malaysia. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan kegiatan pelepasan kuliah kerja lapangan KKL mahasiswa pasca sarjana. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah akan melaksanakan KKL di University Sultan Zainal Abidin, Uniza, Kuala Terengganu, Malaysia, dan Institut Pendidikan Guru IPG, Kampus Dato Razali Ismail, Kuala Nerus, Malaysia. Kegiatan ini diadakan di Ruang Serbaguna Haja Zubaidah Tamin, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 22 Agustus 2024. Kegiatan internasional ini nantinya akan diikuti oleh 48 mahasiswa pasca sarjana yang merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Kegiatan KKL ini berlangsung dari tanggal 23 sampai 27 Agustus 2024. Berbeda dari sebelumnya, pada KKL kali ini mahasiswa akan mengunjungi Institut Pendidikan Guru untuk melaksanakan praktik mengajar dan mengadakan pengabdian masyarakat. Dr. Samsul Bahri MSI, Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliyah, berharap dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dapat menambah pengalaman yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka pengembangan peningkatan kualitas program pasca sarjana UMN Al-Wasliyah. Yang pertama, atas nama Bapak Rektor mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi kepada pasca sarjana, kawan-kawan pasca sarjana
khususnya Pak Direktur dan Bapak Ibu Kaprodi S2 yang telah mengapresiasi, yang telah menginisiasi pelaksanaan KKL internasional yang memang merupakan bagian dari mata kuliah yang ada di S2. Kami berharap bahwa pelaksanaan itu yang dimulai tanggal 23 sampai 27 Agustus 2024 ini terlaksana dengan baik, selamat sampai di Terengganu dan pulang lagi dari Terengganu ke Medan dalam keadaan selamat. Yang kedua, kita sangat berharap bahwa ada semacam penambahan pengalaman baik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu masing-masing, termasuk juga pada pengalaman dia untuk mengembangkan pendidikan, ya, untuk mengembangkan pendidikan khususnya di Sumatera Utara atau di tempat kerja masing-masing. Selain itu, dalam kegiatan kuliah kerja internasional ini juga nanti akan dilakukan semacam kompren sesama mahasiswa dan juga dilakukan pengabdian internasional. Ini merupakan sebuah tuntutan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan visi misinya menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat ASEAN. Sekali lagi kita sangat berharap pelaksanaan KKL internasional ini berjalan dengan baik, mendapatkan hasil yang kita inginkan dalam rangka pengembangan peningkatan kualitas program Pascasarjana Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Sutikno MPD PhD, Direktur Pascasarjana UMN Al-Wasliyah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan aplikasi dari mata kuliah kerja lapangan KKL yang setiap tahun dilaksanakan. Mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas pada tingkat internasional. Alhamdulillah kali ini kita kegiatannya cukup banyak, ada studi industri, kemudian kita akan melawat atau studi banding ke dua university, pertama Institut Pendidikan Guru KDRI di Kuala Nerus dan University Sultan Jainal Abidin. Nah, kegiatan ini nanti akan dikemas dalam beberapa hal seperti misalnya ada konferen, ada pengabdian internasional, juga ada lawatan yang mengarah kepada bentuk aplikasi KKL internasional yang akan datang itu mahasiswa akan kita buat praktek mengajar di Institut Pendidikan Guru yang ada di Malaysia, khususnya di Kuala Nerus, untuk melakukan praktek mengajar selama kurang lebih 2 minggu. Terus terang ini sangat luar biasa, sangat baik sekali, terutama memberikan kesan pembelajaran kepada kawan-kawan yang selama ini mungkin hanya mendapatkan pengetahuan yang bersifat yang ada di dalam negeri. Kali ini kita bawa supaya memperoleh pengetahuan di luar negeri. Apa sih yang terjadi di luar sana? Nah, ini yang paling penting di dalam membentuk karakter pendidik supaya pendidik-pendidik yang akan kita lahirkan di Pascasarjana UMN Al-Wasliyah ini tidak saja berpengetahuan luas tapi juga memiliki kemampuan karakter dan daya juang sehingga bisa menganalisis model pembelajaran nantinya dan yang jelas bisa memberikan pengalaman yang terbaik dalam pengajaran mereka nanti ketika menjadi guru. Para mahasiswa yang akan mengikuti KKL telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan baik. Mereka berharap nantinya akan mendapatkan ilmu dan pengalaman guna meningkatkan kompetensi sebagai guru. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar prosesi wisuda sarjana dan magister ke-54 periode Agustus tahun 2024. Sebanyak 402 wisudawan dikukuhkan pada wisuda kali ini. Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah melantik 402 wisudawan pada wisuda ke-54 periode Agustus tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada hari Senin 26 Agustus 2024. Wisuda dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama, Rektor UMN Al-Wasliyah melantik wisudawan dari program Pasca Sarjana, Fakultas Farmasi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sedangkan di sesi kedua dilantik wisudawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian,
Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra. Dalam pidatonya, Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI menyampaikan bahwa seluruh wisudawan telah siap bersaing di dunia kerja karena telah dibekali dengan berbagai keterampilan hard skill dan soft skill. Ia berpesan agar seluruh wisudawan dapat senantiasa mengikuti perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi seperti pemanfaatan aplikasi berbasis artificial intelligence. Ia juga menuturkan bahwa UMN Al-Wasliyah terus berupaya sekeras mungkin untuk mengikuti arahan dari pemerintah, serta program-program yang dicanangkan oleh pemerintah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sehingga visi dan misi UMN Al-Wasliyah telah disesuaikan untuk mencapai tujuan di 2045. UMN Al-Wasliyah merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan LLDikti 1, tentu berupaya senantiasa sekeras mungkin untuk mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di 2045. Kami juga mengikuti, menyesuaikan visi misi kita untuk goalnya di 2045. Salah satunya adalah untuk internasionalisasi kegiatan-kegiatan atau UMN Al-Wasliyah masuk dalam kancah internasional di 2045. Bahwa prestasi-prestasi yang kita raih belumlah sangat memuaskan kita. Kita masih perlu lagi bekerja keras, berusaha keras. Semua sivitas akademika UMN Al-Wasliyah untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Wisuda pada pagi hari ini janganlah dibuat tonggak akhir, tetapi merupakan tonggak awal untuk meraih prestasi atau kesuksesan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 1, Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matondang, MA PhD, mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan. Ia mengajak agar UMN Al-Wasliyah dapat menjalin kerjasama lebih banyak lagi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mempersiapkan lulusan yang siap pakai. Mereka waktu di kampus, mereka belajar yang konseptual dan teoritis, belum yang praktis. Itulah makanya kita ada program MBKM. 1 semester atau 2 semester beraktivitas di dunia usaha, dunia industri. Dr. Kiai Haji Masyuril Khomis SHMM, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah berpesan agar wisudawan dapat memanfaatkan ilmu agama yang telah diperoleh dari UMN Al-Wasliyah dan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat hari ini membutuhkan keteladanan. Masyarakat sudah jenuh dengan yang namanya orasi dan orasi. Karena itu anak-anakku para sarjana, sepintar apapun kita, sehebat apapun orasi kita, yang dinilai adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mensejahterakan dan membela masyarakat ini. Ingat hari ini adik-adik kita Gen Z itu sangat membutuhkan keteladanan. Keteladanan itulah yang harusnya muncul dari kita pimpinan apapun namanya, mau pemimpin negara, mau pemimpin keagamaan. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh kita-kita, maka anak-anakku yang sarjana hari ini harus melakukan itu. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang didasari adab dan akhlakul karimah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Maindasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.